Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kita bertemu lagi pada perkuliahan secara online dan saat ini saya melanjutkan modul 2 pertemuan ke-6 untuk mata kuliah mekanika bahan. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai konsep tegangan dan regangan akibat gaya normal, diagram tegangan dan regangan, dan hukum Ohm. Kita awali membahas tegangan dan regangan normal. Maksudnya itu tegangan dan regangan yang disebabkan oleh gaya normal. Di slide diperlihatkan sebuah baja atau besi berbentuk penampangnya lingkaran. Saya memperbesar penampangnya untuk memperlihatkan dimensinya. Kemudian panjangnya itu adalah L. Dan penampang ini atau batang ini biasa disebut batang prismatis. Batang prismatis adalah sebuah elemen struktur yang lurus dan mempunyai penampang yang konstan pada setiap potongan. Jika elemen prismatis ini diberi gaya P dan P bekerja aksial, kemudian P juga bekerja di titik berat penampang, dan panjang batang adalah L, luas penampang adalah A, maka kalau penampang ini kita potong di tengah, maka di tengah penampang itu akan muncul tegangan yang warna kuning ini, yang besarnya adalah P dibagi A. Selanjutnya, rumus tegangan yang dinotasikan dengan huruf Yunani tau adalah P dibagi dengan A. Pada slide sebelumnya, kita sudah menemukan persamaan tegangan. Tegangan sama dengan gaya dibagi dengan luas. Tegangan dinotasikan dengan huruf Yunani, tau atau sigma. Beberapa catatan menggunakan persamaan ini. Pertama, P itu adalah gaya aksial atau gaya normal yang bekerja sentris dan bekerja pada titik berat penampang. Gaya P kalau bersifat tarik, maka tegangan yang muncul adalah tegangan normal tarik atau tensile normal stress dan diberi notasi positif. Apabila P bekerja atau bersifat tekan, maka tegangan yang terjadi adalah tegangan normal tekan atau kompresif normal stress dan diberi notasi negatif. Kalau kita perhatikan, persamaan tegangan sama dengan gaya dibagi dengan luas. Sehingga satuan tegangan adalah satuan gaya, dalam hal ini Newton, dibagi dengan luas penampang. Dalam hal ini meter persegi atau sentimeter persegi. Sehingga satuan tegangan adalah Newton per meter persegi atau bisa disingkat atau disebut dengan Pascal. Di dalam teknik sipil kita tidak terbiasa menggunakan Pascal, tetapi menggunakan prefix kilopascal atau megapascal, atau beberapa soal juga yang lain menggunakan gigapascal. Setelah kita selesai membahas mengenai konsep tegangan, selanjutnya akan dibahas mengenai konsep regangan. Dalam hal ini adalah regangan normal atau regangan yang disebabkan oleh gaya normal. Sebuah penampang dengan panjang awal adalah L, jika diberi gaya P, maka penampang ini akan bertambah panjang sejauh delta, sehingga panjang menjadi L ditambah dengan delta. Nah, regangan normal atau strain dinotasikan dengan huruf Yunani epsilon sama dengan delta, pertambahan panjang, dibagi dengan L yang merupakan panjang mula-mula. Pada slide nomor 7, diperlihatkan sebuah tata sumbu X
dan sumbu Y. Sumbu X itu mewakili regangan, sama dengan delta dibagi L, dan untuk sumbu Y, tegangan, sama dengan gaya dibagi dengan luas. Kalau ada sebuah baja yang kita tarik dengan sebuah gaya P, baja ini memiliki luas penampang A, maka kita dapat membuat sebuah grafik yang menghubungkan antara tegangan dan regangan baja. Uji tarik baja biasanya dilakukan di laboratorium, dan grafik hubungan tegangan dan regangan akan diperlihatkan pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya diperlihatkan sebuah hasil pengujian dari baja lunak yang ditarik dengan menggunakan peralatan di laboratorium, dan sumbu X itu menyatakan regangan dan sumbu Y menyatakan tegangan. Bila kita mempelajari hubungan antara tegangan dan regangan baja lunak, maka batas proporsional adalah batas tegangan maksimum yang terjadi selama beban bekerja dan tidak terjadi perubahan bentuk atau perubahan deformasi ketika beban dilepaskan. Dan hubungan tegangan-regangan masih bersifat linear. Batas elastis atau elastic limit adalah batas tegangan maksimum yang terjadi selama beban bekerja dan tidak terjadi perubahan bentuk atau deformasi ketika beban dilepaskan. Peningkatan tegangan melewati batas proporsional, maka regangan akan meningkat lebih cepat untuk setiap pertambahan tegangan. Dengan demikian, kurva hubungan tegangan dan regangan memiliki sudut yang berangsur-angsur mengecil sampai pada titik B. Kurva menjadi horizontal. Titik B disebut titik lele, dan tegangan yang terjadi disebut tegangan lele. Daerah titik B dan titik C disebut daerah plastis sempurna. Artinya, pertambahan panjang tanpa adanya pertambahan beban. Setelah mengalami regangan yang cukup besar di daerah BC, baja mulai mengalami pengerasan regangan atau disebut strain hardening. Perpanjangan benda uji disebabkan oleh peningkatan beban sehingga kemiringan tegangan dan regangan dari C ke D bernilai positif. Beban akhirnya akan mencapai maksimum pada tegangan di titik D dan disebut tegangan maksimum atau tegangan ultimate. Setelah tegangan ultimate tercapai, tegangan akan tercapai akibat tereduksinya luas penampang mencapai titik lele atau fraktur. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan antara tegangan dan regangan pada daerah linear. Kurva hubungan tegangan dan regangan baja dari titik asal O hingga titik A adalah linear dan elastis. Bahan yang mengikuti hubungan tegangan dan regangan ini disebut elastis linear. Dan hubungan linear antara tegangan dan regangan untuk suatu bahan yang mengalami gaya tarik dan tekan dinyatakan dengan persamaan hukum Hooke. Hukum Hooke menghubungkan tegangan aksial dan regangan aksial dengan sebuah konstanta yang disebut dengan konstanta proporsional atau modulus elastisitas. Klasifikasi bahan dapat dijelaskan berdasarkan hubungan tegangan dan regangan. Jika material itu elastik, linear elastik, maka pada saat beban diberikan dan pada saat beban dilepaskan, maka beban akan kembali ke titik awalnya. Ini yang disebut dengan material linear elastik. Jenis material penampang yang kedua yang bisa dipelajari dari hubungan tegangan dan regangan adalah material linear inelastik.
material yang disebut linear inelastik adalah ketika batang diberi gaya, maka hubungan tegangan-tegangan akan bersifat linear, dan pada saat gaya dilepaskan, maka gaya akan kembali, tetapi tidak kembali pada titik awal, walaupun masih bersifat linear. Jenis material yang ketiga adalah material non-linear elastik. Hubungan antara tegangan dan regangan pada saat beban dipasang dan pada saat beban dilepaskan bersifat non-linear. Dan jenis material yang keempat disebut non-linear inelastik, adalah hubungan antara tegangan dan regangan bersifat non-linear dan beban ketika dipasang dan dilepas tidak kembali ke titik awal tadi. Ini yang disebut dengan material non-linear dan inelastik. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan saran dapat disampaikan ke nomor yang tertera ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali pada modul 2 pertemuan ke-7. Terima kasih.